Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis manajemen hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Saya Rahmat Syahrul Ramadan. Saya Adisa Salsabila. Saya Zalfa Ayuda Putri. Saya Muhammad Irfandi Andriansyah. Saya Porto Mauritio. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Topik pembahasan yang akan kami bawakan adalah yang pertama, sistem pengolahan Taman Nasional. Yang kedua, analisis POAC Taman Nasional. Yang ketiga, analisis SWOT. Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, mengetahui sistem pengolahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Yang kedua, menjelaskan POAC dari masing-masing sistem Taman Nasional yang ada. Yang ketiga, menjelaskan SWOT dari masing-masing sistem Taman Nasional yang ada. Hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Zalfa. Waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengolahan Taman Nasional yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pengolahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dilakukan sesuai fungsi zonasi yang dibagi dalam 7 zona, yaitu zona inti, zona rimba pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, zona konservasi owa Jawa, dan zona khusus. Pengolahan Taman Nasional Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dibagi dalam 13 resort yang merupakan unit pengolahan terkecil. Nah, dalam sistem pengolahan Taman Nasional di TNGGP ini, ada salah satu zona yang hanya dimiliki oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu zona konservasi owa Jawa. Bagian ini memiliki potensi, daya dukung, dan aman untuk pelestarian owa Jawa. Zona ini sangat dibutuhkan mengingat kawasan TNGGP merupakan salah satu wilayah yang memiliki daya dukung yang baik dalam pelestarian owa Jawa. Selanjutnya adalah menurut Mulyana 2015, sampai saat ini pengolahan TNGGP masih dirasakan belum optimal karena belum mantapnya institusi terutama di tingkat daerah atau resort, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pengolahannya kurang baik, investasi pemerintah pada konservasi masih rendah, distribusi personil, jumlah dan kualitas personil, serta peraturan yang bersifat teknis yang belum lengkap. Jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis POAC. Jadi suatu perencanaan akan berhasil jika diikuti dengan manajemen yang baik. Yang pertama itu ada planning. Jadi pengelola kawasan ini bertekad untuk menjadikan pengelola kawasan konservasi dengan sebaik-baiknya yang terdapat pada visi dan misinya. Jadi visinya itu terwujudnya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang mantap dan mandiri sebagai lokasi pendidikan konservasi terbaik di ASEAN dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, yang kedua ini ada organizing. Jadi di organizing ini dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor P03 Menhut sekian, maka terjadi peningkatan organisasi dari eselon 3 ke eselon 2 menjadi Balai Besar TNGGP. Nah, selanjutnya ini ada actuating. Jadi dalam actuating ini pengelolaan zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan umumnya dilakukan sepenuhnya oleh Taman Nasional dengan lokasi terletak di dalam kawasan hutan. Sedangkan rehabilitasi berada pada bagian yang berbatasan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya ada controlling. Jadi dalam controlling ini ditetapkan garis-garis kebijaksanaan pengelolaan TNGGP sebagai berikut. Yang pertama itu mengupayakan agar kawasan TNGGP tetap terjaga dan terjamin kelestariannya. Kedua, mengupayakan agar semua jenis flora dan fauna dan ekosistemnya serta kondisi lingkungannya tetap terjamin.
Yang ketiga, mengupayakan agar semua potensi yang ada dalam TNGGP dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, mengupayakan agar pengelolaan kawasan TNGGP dapat teratur. Dan yang kelima, mengupayakan agar pengelolaan kawasan TNGGP dapat sejalan dan terpadu. Ini merupakan bagan struktur organisasi dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bisa dilihat. Oke. Lanjut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Adisa Salsabila. Dipersilakan. Analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan pada faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Faktor internal yang pertama itu ada strength. Yang pertama strength ini adalah faktor pertama yaitu keanekaragaman hayati yang terdiri dari flora dan fauna, lalu keindahan pemandangan atau bentang alam, udara yang sejuk, potensi hidrologi yang cukup besar, lalu memiliki budaya daerah setempat yang khas seperti adat kesenian, gondang, ketuk tilu, calung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Lalu ada data belum memadai, kualitas sumber daya manusia belum memadai, lalu pengawasan kawasan belum intensif, dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal, yaitu ada opportunities. Pertama, minat investor untuk berusaha di bidang pariwisata alam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, lalu potensi pendapatan dan keuntungan. Yang ketiga itu pasar pariwisata domestik dan internasional yang cukup tinggi. Selanjutnya ada threats. Threats atau ancaman yaitu stabilitas nilai tukar rupiah yang labil, ada masuknya budaya asing atau budaya luar, kemudian adanya produk sejenis yang lebih unggul, terakhir ancaman bencana alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan strategi analisis SWOT. Dari hasil analisa SWOT menghasilkan 4 kemungkinan strategi alternatif, yaitu strategi SO atau Strengths and Opportunities. Yang pertama, menawarkan keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan stakeholders, pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, pengembangan objek wisata baru seperti Curug Ciberem. Dan yang terakhir, melakukan promosi secara intensif. Kemudian, strategi ST atau Strength and Threat. Yang pertama, bertindak tegas terhadap pengusaha ekowisata. Yang kedua, memotivasi masyarakat setempat dengan memberikan pengawasan agar budaya asli tidak tergeser. Dan yang ketiga, meningkatkan inovasi. Selanjutnya, strategi WO atau Weakness and Opportunities. Yang pertama, membuat paket wisata menarik seperti mendaki Gunung Gede. Yang kedua, meningkatkan iklim investasi. Yang ketiga, memotivasi masyarakat agar turut berperan aktif dalam pengembangan pembuatan industri rumah tangga. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi WT atau Weakness and Threats. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Dan yang kedua, memberikan pembinaan dan pengarahan, membangun persepsi masyarakat. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pengelolaan TNGGP dilakukan sesuai fungsi zonasi yang dibagi menjadi 7 zona, yaitu zona inti, zona rimba,
zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona konservasi owa Jawa, dan zona khusus. Yang kedua, dari hasil analisis POAC, pelaksanaan pengelolaan TNGP direncanakan dapat menjadi lokasi pendidikan konservasi terbaik di ASEAN dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, analisis SWOT dilakukan pada faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal yang secara langsung dapat mempengaruhi usaha di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan ini daftar pustakanya. Dan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.